berada di kaki Ilham Adidian sembari menunggu peluit panjang daripada wasit Heri Olu, wasit nasional. Baru saja memberikan peluit pertanda dimulainya babak yang kedua. Kali ini pasangan putra mengambil inisiatif serangan dari kaki sebelah kiri mereka. Aulia Fikri, di sana masih ada Helmi kembali lagi. Ini dia Alfa Rajiwensyah, track ke belakang. Rohil Alfarisi cukup tenang. Lagi-lagi skema permainan 1-2 sentuhan yang mencoba diperagakan oleh pemain-pemain pasangan. Ini dia putra kelahiran Balai Sedui, ketamakan pasangan Iqbal. Track ke belakang dia masih ada mantan pemain PSL Usmani di Liga 3, Rohil Alfa. Ya, serangan diambil alih oleh TM Nur Fadil. TM Nur Fadil mencoba memindahkan arah serangan, namun di sana ada Heri Fahrial. Lagi-lagi datang Abdul Bashar dari belakang. Kita lihat saku bersih saja daripada Rohil Alfa. Iqbal Balik, Reza Fahmi kali ini. Ya, lagi-lagi irama permainan terus-menerus mencoba dihadapi oleh pemain-pemain daripada tim pasangan putra. Tim yang dimanajeri oleh saudara Hamdani SH, tim yang diaseki oleh pelatih berpengalaman Mulia Saputra. Reza Fahmi, baik sekali Iqbal, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim pasangan putra. Ya, Abdul Aziz atau Dekam Jangka, ya, dengan sebuah umpan terarah kepada Ilham Adidian. Ya, Ilham Adidian, namun kembali lagi hilang kuasaan. Ya, kali ini datang Aulia Fikri dari belakang dengan satu percobaan berbahaya. Ya. Nampaknya bendera duluan digoyangkan. Reza Fahmi, putra kelahiran Pantai Raja ini duluan terjebak di jantung aral kotak penalti. Iya, lagi-lagi kita lagi beracun. Lagi-lagi Reza Fahmi mendapat begitu banyak peluang, 4 kali peluang didapatkan oleh Reza Fahmi, namun baru saja kelihatan hakim garis tadi terlebih dahulu mengangkat bendera. Namun kita lihat tentunya pergerakan pada Reza Fahmi yang selalu masuk dari second lane, sering merepotkan pertahanan daripada Mutiara Raya Bung Racun. Ya, kembali lagi kita dengan lapangan pertandingan mitra olahraga kami yang kami bangga-banggakan, di mana hingga saat ini belum ada gol yang tercipta di pertandingan laga Pusaka Raya berhadapan dengan Mutiara Raya, tepat di pertandingan pembuka Piala Kapolres PD tahun 2024 ini, di mana kedudukan sementara masih imbang, masih ling-ling kerap kami katakan dengan bahasa Thailand. Ilham Adidian, peluang. Kita lihat bebas tanpa kawalan, salah satu alumni tim mencorak. Tembakannya sangat lemah, hanya dengan kecepatan 3,5 km per jam. Iya, kita Mulia Saputra mempercayakan Ilham melakukan Reza Fahmi tadi, namun peluang yang begitu cantik didapatkan oleh anak muda ini, namun sayang tentunya pengalaman yang membuktikan Bung Racun ya. Ya, kita lihat faktor finishingnya masih sangat kurang, bisa dikatakan begitu banyak peluang mulai dari babak pertama, di mana peluang demi peluang yang diciptakan oleh Ahmad Kucur dan kawan-kawan, namun masih belum mampu membongkar gawang daripada Khairil Zul Adhar yang mantan penjaga gawang PSPS Cilacap baru-baru ini. Ya, kita lihat jelas bisa dikatakan saudara Iqbal terjebak di sisi sebelah kanan, ya, jantung ada pertahanan daripada sekuat tim pasangan putra. Ya, masih imbang kedudukan sementara, masih 0-0 kedudukan angka. Alfa jauh ke depan. Ya, kembali lagi Ilham Adidian. Ya, di sana ada Alfa Rajiwensyah. Kita lihat serangan diambil alih oleh TM Nur Fadil. Ya, pemain yang sempat terlirik oleh tim nasional. Ya, kerjasama dengan Abdul Bashar. Di sana ada Irfanda Usman. Baik sekali. Namun terbaca oleh wanita setengah pria ini. Lagi-lagi umpan berpindah kaki. Sekarang pasangan putra lewat sebuah cadangan Reza Fahmi kali ini. Ya, Reza Fahmi mencoba kembali lagi dari kosong. Alfa Rajiwensyah. Alfa Raji. Ya. Kembali lagi. Begitu banyak. Bung Racun. Sangat buruk kita lihat. Mulia Saputra mendapat PR yang begitu besar tentunya. Kita lihat peluang yang sangat berharga kembali dapatkan oleh pasangan putra. Namun lagi-lagi pesan akhir yang kurang cermat dilakukan oleh pasangan putra Bung Racun. Ya, luar biasa kita lihat tampilan daripada dua tim yang sedang kita laga. Begitu mempesona, begitu memanjakan mata penonton kita yang hadir sore ini di Stadion Kota Asan Kabupaten Pidi. Ya, lama penantian seperti ini. Bisa dikatakan ini seakan terobati masyarakat Kabupaten Pidi, khususnya para pecinta dan pecandu sepak bola. Terakhir kali event turnamen besar dilangsungkan di lapangan ini adalah Piala Dandim Kabupaten Pidi.
Yang menang Barman. Ya kita lihat kembali lagi serangan. Ya mencoba diperagakan. Ini dia kita lihat Rohil Al-Farisi. Ya umpan berpindah kaki sementara. Ya Al-Farisi lagi. Ya lepas kali ini. Namun terbaca oleh Degam Jangga. Ya Degam. Ya masih dalam kuasaan Degam. Dari Kita satu bersih dengan Helmi. Shoot. Serangan datang lagi. Buat. Ya. Dumai. Saudara Jumai Iskandar. Ya tembakan volley yang melepaskan kita masih Domai. Penyaksian akhir babak kedua Timur Raja kita lihat sangat luar biasa ketemu penampilan, namun penyaksian akhir daripada kedua kesebelasan yang begitu belum sempurna membuat kedua pelatih di sore hari ini baik Goviar Rusi dan juga Mulia Saputra memegang kepala, di mana kekecewaan tentunya dimiliki oleh dua pelatih yang cukup ternama di Provinsi Aceh ini, Mulia Saputra dan juga Goviar Rusi yang menunggangi dua tim yang bertanding di sore hari ini. Ya sekali lagi kami kabarkan kepada anda rekan-rekan saudara-saudara sekalian, di mana besok sore supaya anda tidak ketinggalan laga antara Rimba Milabang luar biasa sekali. Mereka akan mendudukan pemain yang cukup ternama Bung Racun dan juga Putra Tangsi. Mereka pun tidak kalah kendornya. Mereka juga akan mendudukan pemain-pemain yang cukup ternama. Jangan lupa untuk besok sore untuk menyaksikan pertandingan antara Rimba Milabang Banda Aceh berhadapan dengan Putra dari Tangsi. Ya, di mana besok sore Rimba Milaban Musafir mereka akan mengandalkan pemain-pemain kelahiran Aceh Utara. Ya, kita lihat Muhammad Rizal bebas. Namun kembali lagi lama bola lepasan. Serangan datang lagi. Aulia Fikri kali ini mencoba memulai serangan. Masih ada kuasaan pemain-pemain pusangan. Di sana ada putra kelahiran Kuala Cerape, Kecamatan Jangga ini. Ya, saudara Ahmad Kuala. Ini dia, kita lihat saudara Degam Jangga. Degam Jangga berpindah arah serangan. Cepat sekali Reja Fahmi. Yang lagi-lagi Helmi, namun tidak dapat umpan tadi. Iqbal Kidal langsung membersihkan bersang belakang. Ya, sekarang bola dihadapi oleh Rohil Al-Farisi. Degam. Ya, umpan berpindah kaki. Irfanda Usman. Kita lihat kali ini Mutiara Raya Bendung Kabupaten Pidi mencoba memberikan keadaan. Namun apa yang terjadi? Nampaknya kita lihat kartu kuning pertama dilayangkan oleh wasit Heri Olu kepada pemain kelahiran kita lihat cukup jeli ya Bapak Heri Olu di sore hari telah melihat pelanggaran Kabupaten Putra masuk ke pasangan Putra. Beliau adalah wasit terbaik yang ada di Kabupaten Pidi, Bung Racun. Ya, kami juga sangat berbangga hati. Anda lihat di mana begitu banyak sponsorship kami yang ikut menjadi mitra kami dalam rangka mensukseskan bola Piala Kapolres Pidi ini. Ya, di mana begitu banyak dihiasi oleh papan-papan semboyan dan juga sponsor-sponsor. Ya, layaknya seperti pertandingan kompetisi Liga Indonesia seperti yang pernah kita saksikan beberapa tahun silam. Ya, di mana Suman Mat Swalayan bersama dengan AA Digital Printing Kabupaten Pidi, Kulam Kubi, Mutiara Raya Kenire juga tidak ketinggalan. CV Boy Istana Mobil, bukan itu saja, Es Kristal Original bersama dengan MF Car Murahban juga ada. Mereka mendukung kami dari belakang bersama dengan PT Gudang Garam Indonesia, Kupi Lampuh Awi, Putri Kembar 2 dan 3 masuk kami, Dekcut RU, CV Gudang AKMC Banda Aceh, Mutiara Raya Express bersama dengan Kira Kupi, Warkop Amuk, Mitra Pangkas, LW Collection. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda. Dan juga tidak ketinggalan Boy JM Taylor dan Bos Rufi 91. Tentunya kami juga sangat berbangga hati di mana event ini juga turut disokong langsung dari belakang oleh sponsor utama kami seperti Bank Aceh dengan semboyan kepercayaan dan kemitraan, Bank Syariah Indonesia bersama dengan Ahmad Tung, Gudang Garam, Kupi Lampu Awi dan PT Lintas Asia Zahab. Alfa Heri Varial Waria. Ya, kembali lagi Waria kali ini. Ya, terbaca arah permainan. Namun lagi-lagi serangan diawali lewat kaki Rohil Al-Farisi. Ya, putra kelahiran Jabukit Kecamatan Pesangan ini.
Ya di sana ada Degam. Namun sayang umpan yang tidak terarah tadi yang maksudnya diberikan kepada Reja Fahmi. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Mutiara Raya. Nomor punggung 2 Rizal Fakri ditarik keluar, yang masuk nomor punggung 17 Ramadan. Betul. Faisal Gunawan, Syauqi Mahdi, Mara Iksan bersama dengan Ismail Ule Jalan, Syakir Darkasi, alumni Pon Aceh di Pon Papua juga tidak ketinggalan. Ditambah lagi dengan beberapa pemain terkenal yang besok sore akan tampil dengan tim Rimba Milaban Banda Aceh. Ya, sedangkan yang menjadi lawan mereka sekuat daripada tim ya Putra Tangsi dari Kabupaten Pidi, di mana Putra Tangsi nantinya juga akan mengandalkan pemain-pemain terbaiknya. Mereka siap memberi perlawanan penuh kepada tim Rimba Milaban Banda Aceh. Ya, besok sore merupakan pertandingan kedua saudara-saudara tepat dalam lanjutan Open Turnamen yang digagas langsung oleh Bapak Kapolres Pidi AKBP Imam Aswali SIKMH. Iya, Bung Racun, ya, di turnamen Open Turnamen Kapolres Pidi Cup tahun 2024 ini diikuti oleh 16 tim raksasa yang ada di Provinsi Aceh, Bung Racun. Tim raksasa. Ya, sama-sama kita ketahui di mana beberapa tim ternama yang juga bisa dikatakan kerap tampil sebagai juara di turnamen-turnamen terbuka. Mereka juga ikut ambil bagian di event ini, ya di event turnamen sepak bola Piala Kapolres Pidi. Ya, semisal seperti dua tim yang sedang kita laga di pertandingan pembuka sore ini adalah tim Usangan Putra berhadapan dengan Mutiara Raya Bernut Kabupaten Pidi. Kemudian Putra Tangse juga ikut ambil bagian. Mereka besok sore akan berhadapan dengan Rimba Milaban Banda Aceh. Krung City FC dari Kabupaten Pidi juga tidak ketinggalan. Ya, si Raja Tarkam Kuta Blang Putra Kabupaten Biren, mereka juga ikut tampil di event dengan hadiah 100 juta rupiah. PSKS Krung Semidun Kabupaten Pidi, AKMC Banda Aceh. Bukan itu saja, masih ada Putra Baruna Pidi bersama dengan Rimung Meanik. Ya, Rimung Meanik Pidi, Corolla Tiju Kabupaten Pidi, Kormas Lawun juga tidak ketinggalan, dan Rufi 91 FC Kabupaten Pidi. Sabang United juga ikut ambil bagian bersama dengan Akademi Muara Batu Krungmani Aceh Utara dan Perseba Bangkeh Gempang Kabupaten Pidi. Diam dulu. Iya, baru saja kita Racun kembali Pesangon Putra mendapat peluang tadi, namun lagi-lagi pemesan akhir yang kurang sempurna dilakukan oleh pemain-pemain depan daripada Pesangon Putra. Offset. Ya, kita apa yang terjadi? Ya, kembali lagi. Kita lihat kali ini ritme permainan mencoba dihadapi. Oh, Khairul Alhar satu persisanya ke depan. Ya, kontrol ujung kaki daripada Degam. Canggih sekali kira permainan mereka peragakan. Lagi-lagi satu dua sentuhan namun gagal. Kali ini Mutiara Raya mencoba membalikan keadaan. Balun. Putuskan oleh saudara ya Rohil Alfa Ramadan. Umpan berpindah haluan. Namun satu kursi daripada Aulia Fikri kembali lagi. Terjadi perebutan bola-bola tinggi di tengah lapangan pertandingan kali ini. Ya, teknik tinggi yang mencoba diperlihatkan tadi oleh pemain kelahiran pesisir Selat Malaka Jangka Muhammad Kuala. Ya, di sana ada Degam pemain sekecamatan. Ya, cukup tenang kepada pemain-pemain daripada tim Usangan Putra kali ini. Mereka mengusahakan serangan lewat kaki Reja Fahmi, kerjasama yang sangat rapi dengan Iqbal Bale. Iqbal Bale maju ke depan kembali lagi dari sisi sebelah kanan kali ini. Ya, kita lihat bendera digoyangkan. Muhammad Rizal, ya putra kelahiran Kuala Cerape Kecamatan Jangka ini duluan terjebak di jantung aral pertahanan lawan. Ya, besok sore bukan kami mengatakan ya, sedangkan pemain-pemain yang kerap berwarawiri di turnamen terbuka, mereka akan digantikan oleh saudara Muhajir bersama dengan Rimba Milaban, Ismail Ule Jalan, Syakir Darkasi, alumni Pon Aceh di Pon Papua, Syauqi Mahdi juga tidak ketinggalan bersama mereka. Ditambah lagi dengan Jul Fandi, Mara Iksan, dan penjaga gawang Faisal Jafar. Besok sore mereka akan hadir di depan mata Anda bersama tim Rimba Milaban.
tim yang diarsitektur oleh saudara Muhajir yang Dalul. pemain PSAP Sigli. Iya. Kartu lagi. Kira bangku belakang untuk belakang bagi. Oh. Ya sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Ini bisa dikatakan menjadi peluang. Ya, di babak yang kedua bagi tim Mutiara Raya. Ya sama-sama kita tunggu dan kita nantikan. Ya akankah ini berhasil dimanfaatkan oleh skuad daripada tim Mutiara Raya Bernun Kabupaten Pidi untuk bisa membuka kedudukan angka di laga pembuka Open Turnamen Kapolres Pidi tahun 2024, di mana pemain yang sempat terpinang oleh timnas Indonesia ya Nur Fadil. Oh, berbahaya sekali. Namun bola-bola seperti ini bisa dikatakan sudah menjadi makanan sehari-hari daripada penjaga gawang Dedi Gurdiansyah. Apa le? Ya sekarang bola di kaki. Kang Mantai, makasih bang. Ya Reka Fahmi kali. Bang. Ya Dekam. Ya kembali lagi Peon dikatakan. Ya Iqbal Bidal. Saya kita terlalu terburu-buru tadi mengambil keputusan. Ya belum ada gol yang tercipta sepanjang pertandingan babak yang kedua. Ya akankah pertandingan sore ini akan kita lalui drama adu penalti? Ya Anda lihat begitu banyak peluang yang diciptakan oleh dua tim yang kita pertandingkan. Iya cukup berimbang Bung Racun ya, kita lihat kedua tim di sore hari ini. Mereka melakukan serangan demi serangan silih berganti, namun belum satu gol pun tercipta di babak pertama dan di babak yang kedua ini. Apakah akan terjadi drama adu penalti nantinya? Tentunya kita harapkan kedua tim tentunya bermain sportivitas dan juga menjunjung tinggi nilai sportivitas. Nampaknya stamina daripada kedua kesebelasan yang kembali sudah menurun Bung Racun ya, karena suasana yang begitu panas di Stadion Kota Asal Sigli ini Bung Racun. Ya kembali lagi ke tengah-tengah lapangan pertandingan mitra olahraga kami. Ya sekarang bola kembali lagi mencoba dikuasai oleh saudara Nur Fadil kerjasama 1-2 dengan Alfarisi. Di sana ada Ramadan, ya pemain yang baru saja dimasukkan oleh saudara Novia Rusli. Kita lihat kembali lagi cukup tenang kali ini anak-anak daripada Mutiara Raya. Mereka terus-menerus mencoba di segala lini untuk bisa membuka jantung alat pertahanan daripada sebuah tim Pasangan Putra. Irfan Usman kerjasama dengan Abdul Bashar. Abdul Bashar mencoba memasuki area kotak terlarang. Di sana ada Musakir Mani. Musakir Mani mencoba mulai serangan. Lagi-lagi umpan dipindahkan. Oh peluang. Mencoba. Gol! Offside! 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 Dan tiada bukan saudara Abdul Bashar duluan terjebak offside di jantung oleh pertahanan lawan. Sangat disayangkan di mana bebas tanpa kawalan, namun posisi offside daripada Abdul Bashar terbuyar di mana gol yang diciptakan. Sekarang Pasangan Raya yang mencoba kembali lagi mengatur irama permainan mereka. Ya kita di sana ada ya Ramadan kali ini lagi-lagi umpan berpindah kaki. Alfarisi terus-menerus mencoba mencari rekan. Di sana ada Jumai Iskandar di sisi sebelah kiri. Ya baik sekali Musakir Mani mencoba meminta umpan kerjasama dengan TM Berfadil Captain kesebelasan. Kerjasama kembali lagi dengan center back sebelah kiri mereka. Yang Mutiara Raya kali ini lewat kaki Abdul Bashar dibayang-bayangi oleh Muhammad Iqbal. Abdul Bashar mencoba kembali lagi mencari sentuhan. Musakir Mani mantan pemain Galacticos FC dan Persib Pase. Lalu mati serangan datang. Musakir Mani kali ini mencoba mengurung alat pertahanan lawan. Kita lihat Musakir Mani. Namun sayang, percobaan yang masih belum tepat tadi daripada Musakir Mani. Cukup keras memperlakukan tendangan kaki kiri Musakir Mani begitu menggarang, namun sayang melebar hanya 5 cm saja. Tendangan yang oleh Musakir Mani cukup keras, tendangan kaki kiri seorang striker yang dimiliki oleh Mutiara Raya ini Bung Racun. Ya sekali lagi ucapan terima kasih berulang-ulang kepada jajaran panitia penyelenggara Piala Kapolres Pidi, di mana kita lihat yang telah bersusah payah mempersiapkan dari segala hal dari awal tahapan persiapan hingga hari ini kita telah memasuki ke dalam acara pembuka Open Turnamen yang sedang kita langsungkan. Ya di mana seperti yang telah kami kabarkan kepada Anda, ya turnamen berhadiah 100 juta rupiah ini. Wajar sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada jajaran panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan segala hal dari awal laga hingga ya hari ini pertandingan pembuka. Masih banyak belum.
Anacan Serio. Heading ada you. Pon 6 lewat 20. Ya wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Pesanan Putra nomor punggung 10 Alfa Raji Wensha yang tadi keluar, yang masuk nomor punggung 77 Muhammad Raja Ulhaq. Ya kita lihat juga salah satu ya alumni PLB Aceh yang dimasukkan oleh Mulia Saputra menggantikan posisi daripada mantan pemain PSAS Aceh Singkil dan Juang FC di Liga 3 Regional Aceh, putra kelahiran Gelanggang Kulam, Kecamatan Kota Juang. Ya, Alfa Raji Wensha. Kita lihat kali ini kembali lagi Muhammad Iqbal langsung dengan sebuah umpan menusuk adalah kotak terlarang. Ya, satu bersih saja daripada pemain-pemain Mutiara Raya Bernun Kabupaten Pidi. Ya, Aceh Sport bersama dengan Taufik Kupi, Ashifa Fonstor bersama dengan New Orange Dosmir. Terima kasih kepada Anda kami ucapkan. Rambung Steel, L Bernun Ponsel, Gajah Motor Mutiara, Wika Laundry, dan ya Sentral Elektronik. Sekali lagi, Awi Sport Sigi, Bang Tami Kupi, dan Adi Sport Sigli. Terima kasih kami kepada Anda kami ucapkan. Ya, lagi-lagi serangan demi serangan terus-menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain muda Raya Bernun Kabupaten Pidi. Kita lihat Iqbal Bale dibayang-bayangi kali ini Abdul Bashar oleh Iqbal Bale. Masih Abdul Bashar. Ya, tidak ada rekan yang meminta umpan. Kita lihat kali kembali lagi lama bola di kaki Abdul Bashar, mencoba kembali lagi Iqbal menusuk dari belakang, peluang mencoba diciptakan. Kita cuma dengan satu tembakan, namun masih berhasil diblok tadi oleh pemain bertahan daripada tim Pesanan. Serangan kembali kali ini. Serangan balik, cek. Lagi cepat sekali, lagi-lagi kita sekali bukan sebuah pelanggaran. Lumah badan bisa didatangkan. Anawan. Anawan. Ramadan kali ini. Tenor Fadil. Lucu. Ya, kerjasama kembali lagi dengan penjaga gawang kelahiran Kota Langsa yang juga baru ini masih tampil dengan skuad tim PSDS Cilacap di Liga 2 Indonesia, Khairil Zul Adhar. Ya, Tenor Fadil lebar lapangan pertandingan mencoba dimanfaatkan. Ya, Al-Farisi mencoba kembali lagi menusuk dari belakang, namun sapu bersih daripada Aulia Fikri yang berperan di center back sebelah kiri hanya menghasilkan lemparan kelam saja kali ini bagi sekuat daripada tim Mutiara Raya FC Kabupaten Pidi. Al-Farisi. Ya, namun kita lihat jelas respon dilakukan tadi oleh saudara Helmi yang menghasilkan tendangan bebas saja tepat di sisi sebelah kanan, ya di sisi sebelah kiri maksud kami, jantung alat pertahanan daripada sekuat tim ya Pesanan Putra. Berbahaya sekali. Sama-sama kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan dipersiapkan oleh saudara Novia Rusli. Ya, ini bisa dikatakan peluang, ini bisa dikatakan kesempatan. Ya, nampaknya Ramadan, pemain pengganti yang sedang berada tepat di depan si kulit bundar. Madan. Oh, masih ada Heri Fahrial. Ya, bola keluar kali ini kembali lagi tendangan sudut didapatkan. Ya, kita berlanjut juga masuknya Ramadan di babak yang kedua. Nampaknya Mutiara Raya serangan-serangan dilakukan oleh Mutiara Raya kembali hidup dengan masuknya Ramadan, gelandang yang cukup terkenal dari Mutiara Raya ini. Kita lihat serangan demi serangan oleh Mutiara Raya, namun baru tendangan oleh pemain Mutiara Raya tadi, namun masih keluar tendangan yang sangat keras dilepaskan. Ya, kembali lagi kita lihat di mana dengan hadirnya Ramadan sebagai pemain pengganti yang dipercaya oleh Novia Rusli yang berhasil membayar, di mana permainan daripada Mutiara Raya atau sekuat daripada tim Laskar Kerupuk Muling ini ya sudah mulai terlihat hidup sekali, bahkan beberapa peluang sempat diciptakan oleh Abdalul dan kawan-kawan. Ya, lagi-lagi serangan demi serangan. Ya, kali ini kita lihat sebuah umpan chip daripada saudara Ikram, namun masih belum tepat sasaran.
Ya, akankah pertandingan sore ini harus kita akhiri lewat drama adu penalti? Agak. Jadi dia kena Afdal Bashar. Muzakir Mane. Ya, kembali lagi Afdal Bashar. Ya, umpan berpindah haluan. Aduh. Namun masih ada Aulia Fikri kali ini. Pandang hei. Dedam. Muhammad Rijal. Hei, pandang. Ya, umpan terarah kepada Reza Fahmi. Ya, kembali lagi M. Raja Ulhaq. Kerjasama 1-2 dengan Reza Fahmi. Lagi-lagi Reza Fahmi mencoba memelihara kotak penalti. Ilham bilang kuasaan. Ya, kembali lagi serangan datang. Mana? Alfa. Lantai Abdalul. Ya, kembali lagi serangan. Iqbal Lawan. Denur Fadil. Ya, di sana ada Heri Fahrial. Ya, Muhammad Rijal. Ya, umpan berpindah kembali lagi. Ya, Ya. namun sayang hilang kuasaan kembali lagi kali Aduh. ini kepada saudara Ilham Adidian. Sit. Ya, kita lihat sejauh ini Bang Musafir masih belum ada gol yang tercipta. Ya, sangat kuras stamina mereka. Kita lihat Bung Racun ya, kedua tim nampaknya begitu kuras stamina mereka, di mana mereka bermain sangat cepat di babak pertama dan di babak yang kedua. Dan baru saja kita lihat nomor 17 tadi mendapat perawatan. Tentunya stamina yang begitu kuras dan juga rawannya cedera, dan perlu berhati-hati kedua kesebelasan dalam bertanding, di mana di Stadion Kota Asan suasana yang begitu panas tentunya membuat stamina daripada kedua kesebelasan di sore hari ini begitu terkuras. Bung Racun. Oh, kabelah. Ya, kita lihat kembali lagi ya pemain pengganti yang dipersiapkan oleh tim Pusangan Putra. Ya, pemain kelahiran Kecamatan Jinip ini. Main. Jauh. Ya, kembali lagi serangan. M. Raja Ulhaq. Aulia Fikri. Oh ya, perkenalan sehari-hari. Ya, lama pala di kaki. Kita lihat kali ini kembali lagi irama permainan terus manggilan itu terus mencoba diperagakan. Afdal Bashar. Di sana ada Ramadan. Ya, Ramadan dikawal dia oleh M. Raja Ulhaq. Wow. Kita Tenur Fadil meminta umpan. Ya, lagi-lagi ball possession coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada tim Mutiara Raya Bernun Kabupaten Pidi. Muzakir Mani kerjasama dengan Ramadan. Kembali lagi Muzakir Mani sekarang. Kita Iqbal bergerak sendirian. Irfan Osman. Namun satu shooting di luar kotak gelaran masih berhasil intercept tadi. Lagi-lagi umpan tarik ke kotak penalti. Namun masih ada Heri Fahrial kali ini. Ya, dikepung habis-habisan, di mana kita sisi kiri dan sisi kanan yang diandalkan oleh Mutiara Raya Bernun Kabupaten Pidi untuk bisa menerobos area kotak penalti. Namun kembali lagi terbaca tadi serangan daripada saudara Afdal Bashar. Hai, cik. Ya, kita nampaknya dua tim ya sudah mulai terkuras, bisa dikatakan stamina mereka. Bung Musafir. Iya, betul pengalaman dari Mutiara Raya kita lihat di mana berita terakhir babak yang kedua ini mereka mencoba begitu agresif menyerang pertahanan yang dimiliki oleh Pusangan Putra Bung Racun ya. Tentunya pertahanan dari Pusangan Putra masih cukup rapi, namun kita lihat bola sini berganti kembali dilakukan oleh Mutiara Raya dengan masuknya Ramadan. Irama permainan Mutiara Raya begitu hidup di babak yang kedua ini Bung Racun. Ya, kembali lagi kita kali ini kedatangan lapangan pertandingan mitra olahraga kami. Namun kembali lagi terjadi perebutan tepat di depan areal jantung oleh pertahanan daripada sebuah tim Pusangan Putra. Sekarang bola di kaki TN Nur Fadil yang pernah terpinang oleh timnas Indonesia. Ya, datang Iqbal, center back sebelah kiri yang sangat diandalkan. Lagi-lagi Jumaid Iskandar. Namun nampaknya sebuah pelanggaran kembali lagi terjadi. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Pusangan Putra. Nomor punggung 17 Muhammad Rijal ditarik keluar, yang masuk nomor punggung 5 Misbahuddin. Ini lampu.
Ya tentunya kami sangat berterima kasih sekali kepada jajaran panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan segala hal dari awal laga hingga sore ini. Pertandingan tanpa terasa telah resmi dibuka oleh Bapak Kapolres yang kita bangga-banggakan. Ya, sekali lagi patut kita apresiasi dan juga kepada jajaran ya sponsor yang telah menjadi mitra kami di event ini seperti Men Surfing Banda Aceh. Terima kasih sekali lagi kepada Anda kami ucapkan. Ya, terima kasih juga berulang-ulang kepada Bapak Iwan Temas selaku koordinator lapangan di event ini. Kami juga sangat berterima kasih sekali kepada Anda, di mana ya rekan-rekan panitia penyelenggara yang sangat bersemangat bekerja mempersiapkan dari segala hal ya jauh-jauh hari, bahkan sebelum hari raya lapangan ini sudah mulai bereskan. Sekali lagi terima kasih kepada Anda yang mengucapkan, khususnya kepada Bapak AKBP Imam Aswali SIKMH yang telah menyulap langsung Stadion Kabupaten Pidi yang bisa dikatakan ya lama tidak ada event-event seperti ini di stadion yang kita bangga-banggakan. Ya, sekali lagi ucapan terima kasih yang patut kami ucapkan. Ya, begitu juga dengan awak media, baik itu media cetak maupun media massa, dan juga tidak ketinggalan tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Pidi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Anda, jajaran wasit dari Askap PSSI Kabupaten Pidi. Juga terima kasih dari kami kepada Anda kami ucapkan. Ya, Men Surfing Banda Aceh, toko pakaian jadi. Terima kasih juga kami ucapkan telah menjadi mitra kami di event ini. Yang ke Jadi ngawal gaplin. Ngawal. Belum di model kok. Ya, lagi-lagi serangan demi serangan terus-menerus mencoba diperagakan. Aulia Fikri, kita lihat kembali lagi serangan kali ini di Jangga. Wow, berbahaya. Raja Ulhak kali ini masih Raja Ulhak lepas. Namun sayang, tembakan yang masih belum tepat bisa dikatakan yang dilepaskan tadi oleh salah satu alumni PPLP Aceh ini, Khairil Zul Adhar, jauh ke depan. Kembali lagi Jumat Iskandar mencoba mengajak lari Rohil Alfa yang berperan di barisan belakang. Raja Ulhak, Helmi, ya kembali lagi Helmi kali ini. Ya, umpan digeserkan kembali lagi kepada Misbah, pemain pengganti yang belum mengganti skema permainan yang diperagakan oleh pemain-pemain Pusangan Putra. Reja Fahmi terus bergerak ke depan, namun dikawal dia oleh Afdalul Bashar. Ya, Misbah, Raja Ulhak, umpan berpindah arah. Di sana ada Iqbal Bale, Rohil Al-Farisi. Ya, kembali lagi irama permainan berkaki-kaki. Ya, belum menjadi terus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain daripada tim Laskar Ampun Syik Pusangan. Ya, umpan dipindahkan kali ini ke belakang. Misbah mencoba kembali lagi mencari ruang. Baik sekali Aulia Fikri kali ini mencoba melepaskan diri dari kawalan. Kita lihat kembali lagi mencoba mengancam, peluang mencoba diciptakan, namun apa yang terjadi nampaknya kali ini bukan sebuah pelanggaran. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Pusangan Putra. Nomor punggung 8 Muhammad Helmi ditarik keluar, yang masuk nomor punggung 16 Muhammad Irsal. Warna melih limang. Lampu. Mobil apa no lebih ya? Oh, tipak penalti ya lebih ya. Dah nah. Dari form N itu aja dalam sampai lebih rapi dah. Ya, seandainya pertandingan imbang dan harus kita lalui lewat drama adu penalti, ya hanya pemain yang kami izinkan di dalam area lapangan. Ya, itu pun berdiri di tengah-tengah lapangan pertandingan. Tu menit aja, lelu dah. Penambahan waktu 1 menit. Ya. Boom. Ia kami informasikan kepada kedua pelatih dan juga kedua tim manajer apabila terjadi drama adu penalti,
nantinya tolong nama-nama pemain dipersiapkan siapa saja yang akan melakukan tendangan penalti daripada kedua tim, daripada kedua pelatih dan juga kedua tim manajer baik dari Mutiara Raya dan juga dari Pesangan Putra. Iya, kita baru saja terbuka di sana antara Zakir Mane dan juga pemain dari Pesangan Putra. Jadi pelanggaran nampaknya tendangan bebas untuk Pesangan Putra di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Mari sama-sama kita saksikan apakah akan terjadi drama adu penalti antara dua tim raksasa yang ada di provinsi Aceh, yaitu Pesangan Putra dari Kabupaten Biru berhadapan dengan Mutiara Raya. Dan baru saja babak wasit di sore hari ini babak Heri Olo SPD menimbulkan pertanda kick off. Babak kedua baru saja selesai dan akan diadakan drama adu penalti kepada kedua tim manajer kepada kedua kesebelasan supaya bisa mempercepat dalam menulis siapa saja yang akan melakukan eksekusi penalti dan menyerahkan ke panitia. Ya, langsung saja dan kepada penonton jangan memasuki lapangan pertandingan biar kita bisa menyaksikan dari luar saja. Kepada kedua tim manajer langsung saja dipercepat mengingat waktu, jangan sampai kita maghrib masih di dalam lapangan. Dan kembali kami informasikan bagi Anda untuk besok sore, jangan lupa di mana pertandingan yang cukup menarik lagi, yaitu pertandingan antara Rimba Bila Banda Aceh berhadapan dengan Putra Tangsih, di mana kedua